Halo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita sedikit sharing, masih suasana di rumah aja ya. Jadi kita ada sedikit mengulang, dan saya sudah sering juga lihat postingan-postingan teman-teman di internet, bahwasanya sekarang lagi musim lagi nih kayaknya yang ngeblog, yang baru-baru bikin blog, karena banyak yang WFH, kerja di rumah, belajar di rumah, jadi ngisi waktu nulis sambil berbagi informasi kepada yang lainnya. Nah, untuk itu saya akan coba sharing sedikit bagaimana caranya pengunjung blog kita itu makin hari makin meningkat, dan apa sih yang perlu kita lakukan supaya blog kita itu dikunjungi banyak orang. Mana cara pengunjung blog itu ramai? Nah, ini sebenarnya bukan ilmu saya, tapi pengalaman-pengalaman yang sudah dicobakan sebelumnya menggunakan baik di blog ataupun di website. Ada beberapa hal penting yang perlu kita persiapkan atau perlu kita lakukan ketika pertama bikin blog. Nah, sekarang kita bahas yang khusus yang blog gratisan yang gunakan Blogspot ya. Blogspot merupakan salah satu wadah untuk kita mempunyai blog gratis, dan itu miliknya Google. Miliknya Google artinya Blogspot sangat cocok dengan mesin pencari. Apa itu mesin pencari? Teman-teman tentu sudah tahu. Mesin pencari adalah hal yang utama atau paling pertama digunakan oleh peselancar di internet untuk mencari informasi. Misalnya kita mau cari tentang masak, tutorial masak, kita masuk ke Google. Meskipun sekarang orang nyebutnya pakai semua itu Google, buka Chrome pun katanya buka Google, dan sebenarnya kan belum tentu kita buka Chrome itu kita mencari pakai mesin pencari apa, tapi defaultnya seperti itu sih. Google Chrome juga milik Google. Nah, mesin pencari inilah yang mengarahkan orang ke blog kita. Ketika mesin pencari sudah kenal dengan blog kita, sudah tahu dengan blog kita, tentunya mesin pencari seperti Google itu akan mengarahkan orang masuk ke blog punya kita. Tapi ketika blog kita itu tidak dikenal, tidak diketahui oleh Google, ya tidak diketahui oleh mesin pencari selain Google boleh juga, itu artinya blog kita tidak akan dikunjungi orang. Oke, kalau misalnya kita promosikan blog kita, linknya melalui WhatsApp, sosial media, berapa persen sih, berapa sering sih kita bagikan di Facebook misalnya, kita kirim ke grup-grup misalnya, atau kirim di profile ke teman-teman. Nah, berapa sih persentasenya, sangat cukup enggak untuk kita mengejar target harian berapa kunjungannya. Nah, di sini kita juga akan coba lihat nanti gimana pengunjung blog itu datang secara organik ataupun alami ke blog kita melalui mesin pencari di internet, bukan kita yang suruh. Hanya saja mesin pencari merekomendasikan blog kita ini sebagai salah satu referensi dari apa yang dicari orang di internet. Misalnya tentang teknologi, review handphone misalnya, smartphone. Ada yang baru diluncurkan smartphone A, banyak orang cari harga smartphone A tahun atau bulan April 2020. Nah, itu mesin pencari Google akan melihat direktorinya. Siapa sih yang pernah nulis ini sebelumnya? Siapa sih yang punya artikel atau informasi ini? Nah, setelah dibongkar oleh Google gimana lemarinya,
Google akan rekomendasikan, oh ini dia. Misalnya di blog kita ada tulisan seperti itu, tapi ketika dilihat ini adalah hasil kopian dari blog atau website orang lain. Nah, kemudian Google tidak akan rekomendasikan blog kita karena blog kita isinya bukan konten atau tulisan asli, hanya hasil kopian. Ada juga kemungkinannya sih untuk dimuncul, tapi dia berada di halaman kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, kita targetnya adalah blog kita berada di halaman pertama. Ketika berada di halaman pertama itu otomatis mau tidak mau ketika orang mencari kita muncul duluan. Nah, itulah kesempatan kita untuk mendatangkan pengunjung secara organik. Nah, selain itu ada juga yang berbayar. Ada iklan search engine search engine marketing yang punya Google, kayak Google AdWords, bayar, tapi kita memang di halaman satu. Ada juga pesaingnya, cuman yang pasang sedikit. Ya otomatis lah, kalau kita cari sekarang, yang menang itu adalah website besar. Kalau cari harga, yang menang itu adalah marketplace besar, e-commerce besar, karena mereka punya budget yang besar untuk pasang iklan di Google. Nah, iklan di Google sebenarnya nanti ada juga untuk blogger, ada untuk YouTubers dan lainnya. Semuanya terhubung. Tapi bagaimana caranya untuk kita pemula baru mulai bikin blog? Ya gimana jangan sampai tiap hari itu nol pengunjungnya, kosong. Tidak ada yang baca blog kita, berkunjung. Jangankan baca satu artikel. Masuk ke blog saya yang baru kita bikin saja tidak ada. Nah, setelah orang berkunjung, nanti langkah ke berikutnya adalah gimana caranya orang bisa bertahan di blog kita itu dalam waktu lama, minimal 2 menit. 2 menit, setelah 2 menit setelah baca selesai satu artikel, satu tulisan, gimana caranya mereka mengklik ke postingan lainnya. Jadi tidak langsung keluar setelah membaca satu artikel, ataupun setengah baca langsung di close atau di back. Itu sangat buruk sekali reputasi blog kita terhadap mesin pencari, karena ketika orang sudah masuk dan ternyata tidak bagus hasilnya, akhirnya orang keluar dan Google menganggap postingan kita, blog kita tidak bermanfaat. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama itu tentang nama blog dan settingan dasar di blogger. Nah, yang kedua, cara menulis postingan yang baik. Yang ketiga, pengaturan tampilan di blog. Keempat, daftarkan blog ke Google Search Console atau Google Webmaster Tools. Kemudian Google Analytics. Nah, ini dasarnya ada 5 langkah. Mulai dari nama blog, nantinya alamat blog itu kita perlu perhatikan. Nanti saya akan coba bahas gimana caranya dan seperti apa yang perlu kita lakukan untuk menjadikan blog kita itu mudah diingat oleh orang lain. Perlu pakai domain sendiri, domain.com, atau pakai blogspot.com saja. Itu ada pertimbangannya. Nah, untuk ini perlu kita bahas lebih dalam nantinya. Insyaallah saya akan ceritakan nanti, kita akan praktekkan. Kemudian yang kedua, cara menulis postingan yang baik. Menulis postingan tidak bisa asal-asalan. Kalau mau ditemukan oleh mesin pencari. Kemudian yang ketiga, tampilan. Tampilan itu juga berpengaruh. Ini di mana letaknya, postingan yang lainnya di mana, yang populernya di mana.
warnanya seperti apa itu berpengaruh. Kemudian ini yang milik Google 4 nomor 5 ini, dan nomor 4 dan 5 ada di Google Search Console atau Webmaster, perlu kita beritahu Google. Kemudian yang kelima, yang terakhir, Google Analytics ini untuk dasarnya ya, nanti selanjutnya akan kita coba bahas pada video berikutnya. Nah, untuk ini silakan teman-teman lihat video selanjutnya tentang cara memberi nama yang baik untuk blog atau nama blog, memilih nama blog. Halo. Insya Allah akan lebih detail di sana saya jelaskan. Demikian untuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.